Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya para sedulur, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya kelak umat muslim akan berkonflik atau berperang dengan bangsa India. Dalam sebuah hadis yang hadisnya bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaswatal hin fa in atraktuha unfik biha nafsi wa mali wa in kutiltu kuntu afdala suhaddai wa irajatu fa ana Abu Hurairah mukharrar, yang artinya sebagai berikut. Berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kami bahwasanya kami akan memerangi bangsa India, dan apabila aku mendapati kejadian tersebut maka aku akan menginfakkan jiwa dan hartaku, dan apabila kemudian aku mati terbunuh dalam peristiwa tersebut, dalam perang tersebut, maka sesungguhnya itu adalah sebuah kematian syahid yang utama untukku, dan apabila aku kembali maka sesungguhnya aku adalah Abu Hurairah yang merdeka. Nah teman-teman, ini adalah sebuah informasi yang sangat penting bahwasanya dahulu kala sekitar 1450 tahun yang silam Rasulullah SAW telah memberitakan kepada para sahabat bahwasanya kelak umat Islam atau umat Muslim akan berkonflik dengan bangsa India, yang disebut kerennya ini Ghazwat al-Hind, perang dengan orang-orang India. Nah, teman-teman, saat ini hadis itu sudah sepertinya ada tanda-tandanya ya, karena memang kemudian beberapa waktu yang lalu ada konflik lumayan hebat antara India dan Pakistan. India yang mayoritas penduduknya hampir 80% adalah umat Hindu, dan kemudian Pakistan yang kemudian nyaris populasinya hampir 90% lebih adalah umat Islam. Dan kemarin juga sampai kemudian terjadi pertempuran udara di perbatasan ya, yang kemudian memang Pakistan unggul, di mana kemudian pesawat-pesawat J-10 Chengdu miliknya si Pakistan yang kemudian memang dibantu dengan sistem anti pesawat HQ-9-nya dari China, dan rudal-rudal jarak menengah PL-15 dari China juga kemudian bisa menjatuhkan 5 pesawat ya, 5 pesawat India yang merupakan 3 pesawat Rafale bikinan Prancis dan pesawat MiG-29 bikinan Rusia, dan Su-30 bikinan Rusia juga. Ini unggul sementara ya India, dan ini konfliknya kayaknya semakin berkepanjangan. Yang jelas ini sudah terjadi pertempuran udara. Nah ini memang kemudian dahulu kala memang sudah diberitakan bahwasanya kelak itu akan terjadi konflik perang besar ya, tampaknya di sini antara kemudian orang-orang Muslim dengan bangsa India. Yang jelas diberitakan ini sampai kemudian Abu Hurairah pun mengatakan bahwasanya kalau aku menemui peristiwa tersebut maka aku akan menginfakkan jiwa dan hartaku dalam perang tersebut gitu kan, dan seandainya aku mati dalam pertempuran tersebut maka sesungguhnya itu adalah kematian syahid yang utama untukku, dan kalau kemudian aku kembali dengan selamat maka sesungguhnya aku adalah Abu Hurairah yang merdeka. Artinya merdeka mungkin di sini sepertinya dimerdekakan dari dosa-dosa ya, dan kesalahan yang pernah diperbuat. Nah, ini luar biasa sekali ya, dari zaman dulu ternyata sudah banyak berita-beritanya dari Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi kenyataan saat ini. Dan memang dalam hadis yang lain pun diriwayatkan hal yang sama gitu kan, dalam sebuah hadis yang memang sama periwayatnya adalah Imam Nasa'i rahimahullah yang menjelaskan, yang hadisnya bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Isobatani min ummati akhruzahumallahu minar isobatul tadzul hin wa isobatu ma'a
ibni Maryam rahimussalam alaihimassalam, yang artinya sebagai berikut: akan ada dua golongan dari umatku yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Yang satu golongan adalah isobatu tadzul hind, golongan yang akan berperang dengan bangsa India, dan golongan yang lain isobatu ma'a Isa ibni Maryam alaihi wassalam, dan satu golongan lagi adalah golongan yang bersama Isa ibnu Maryam alaihi wassalam. Nah, teman-teman, ini hadis ini juga sama informasinya ya teman-teman, bahwasanya Rasulullah SAW lagi-lagi memberitakan bahwasanya kelak, sepertinya sampai ini perang besar, sampai diberitakan di sini bahwasanya nanti ada dua golongan dari umatnya Rasulullah SAW yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Artinya bebas ya, aman dia, nggak ada kemudian dijilat api neraka sama sekali. Yaitu satu golongan yang kemudian nanti kelak akan berperang melawan bangsa India, dan kemudian satu golongan lagi yang kemudian akan bersama Isa ibnu Maryam alaihi wassalam. Jadi teman-teman, peristiwa sebetulnya pertempuran dengan bangsa India ini, konflik sebetulnya pernah diberitakan dalam sejarah, adalah ketika zamannya Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu ya teman-teman. Cuman memang tampaknya di sini juga batas waktunya nggak ada, tapi jelas di situ bahwasanya berdekatan ya antara kemudian Al-Hind, perang antara dengan bangsa India, tapi kemudian dengan munculnya Isa ibnu Maryam ya, karena diberitakan di sini nanti dua golongan itu, satu yang kemudian berperang dengan bangsa India, dan yang satu lagi bersama dengan Isa ibnu Maryam alaihi wassalam. Yang jelas ini peristiwanya sepertinya berdekatan gitu kan. Yang jelas informasi itu jauh-jauh hari sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu, dan saat ini memang kemudian berita-berita tersebut sudah menjadi kenyataan ya. Benang merahnya mulai tampak gitu kan, dan tampaknya memang konfliknya ini sudah mencapai puncaknya gitu kan. Oleh karena itu teman-teman, hadis-hadis ini membuktikan bahwasanya apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW jauh-jauh sebelum kita ada di dunia ini memang bukan sekedar ucapan beliau, tapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di siang hari ini, dan semoga semakin menambah keimanan dan keyakinan kita terhadap agama Islam yang kita peluk saat ini, bahwasanya sebagian besar daripada kejadian-kejadian besar yang ada di dunia itu sudah merupakan skenario daripada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ketika semuanya memang peristiwa-peristiwa besar sudah diskenariokan, yang jelas manusia diuji di dunia, kemudian diberikan free will atau kebebasan untuk mengambil keputusannya sendiri, otonominya. Dan Allah Subhanahu wa taala, apakah dari Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka akan beriman ataupun kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kehidupan kita di dunia ini adalah sebuah cobaan dan ujian, mana yang kemudian taat pada Allah Subhanahu wa taala atau kemudian yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat informasinya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.